biasanya saya lihatnya di Facebook, Instagram, sama YouTube, Ustaz. Iya. Ternyata waktu saya lihat langsung, Ustaz, ternyata Ustaz ini nyata. Iya, ternyata Ustaz ini nyata. Nyata, Ustaz. Iya, bukan fiktif. Bukan fiktif. Ada orangnya, Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Karena biasanya ngelihatnya di dunia maya, Ustaz. Iya. Biasanya dilihatnya di Facebook, di Instagram, di YouTube ya. Bukan hoax. Bukan hoax, Ustaz. Ternyata bukan hoax. Iya. Karena Ustaz Abdul Somad ini, Ustaz, terkenal dengan Ustaz sejuta viewers ya. Apa? Betul. Iya, sejuta viewers. Nah, Ustaz, ini kan tema kita hari ini adalah sharing session dengan tema pemuda zaman now, Ustaz. Ya. Oke. Kali ini, Ustaz, banyak sekali pemuda-pemuda, komunitas-komunitas, anak-anak muda Luxma yang sudah kita undang, Ustaz, di hari ini, Ustaz. Kenapa hari ini kita buatnya di cafe, Ustaz? Karena kita pengen menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya coffee shop ini juga bukan hanya dijadikan sebagai tempat hiburan, tempat nongkrong, tapi kita juga pengen mengajarkan, pengen memberitahukan bahwasanya coffee shop juga bisa dijadikan tempat dakwah, Ustaz. Oh, jadi kita Iya. Kafe. Kita di kafe. Iya, di kafe. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kita sedang berada di stasiun Premium Cafe. Ya. Nah, jadi alhamdulillah pada hari ini buktinya kehadiran Tuan Guru kita Haji Abdul Somad LCMA. Benar sekali, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini kan yang namanya sharing session dengan anak muda, Ustaz. Ya. Kita kan santai, Ustaz. Pada dasarnya semua yang hadir di sini pengen mendengar tausiah Ustaz, ya. Gimana caranya, Ustaz? Banyak sekali pemuda-pemuda zaman now sekarang, Ustaz, yang sebenarnya bukan sudah mengikuti perkembangan zaman, jadinya terlalu sibuk ini. Sudah lupa dengan yang namanya iman, Ustaz. Sudah nggak peduli lagi dengan yang namanya Islam. Contohnya kita banyak sekali melihat pemuda-pemuda zaman sekarang, ya, sibuk dengan sosial media, sibuk dengan yang narkoba, yang pacaran, Ustaz. Nah, kali ini, Ustaz, kita maunya, Ustaz, dengan hadirnya Ustaz Haji Abdul Somad dan Ustaz Fadir Rahmi, kita maunya Ustaz bisa memberikan tausiah sama kita, bisa memberikan siraman rohani sama kita, Ustaz. Betul. Agar bisa langsung anak-anak muda ini terkena kalbunya nih, Ustaz. Masya Allah. Terkena hatinya nih, Ustaz. Nah, ini kopi beneran. ini iklan ini, Ustaz. Oh iya. Karena kita main di stasiun kopi premium, Ustaz. Ini iklan ya. Salah satu kopi paling enak di Lusmau, Ustaz. Ya. Apa namanya? Namanya Espresso, Sangar Espresso. Sangar Espresso, ya. Iya, Sangar Espresso. Iya. Jangan lupa, Ustaz, ya, like and share. Nah, itu yang jangan lupa, Ustaz. Kayak Ustaz bilang di YouTube, like and share. Iya. Ini ditengok aja tuh boleh diminum. Diminum, Ustaz. Diminum, Ustaz. Ternyata boleh diminum. Ya, bismillah, Ustaz. Bismillah. Ustaz, silakan, Ustaz. Iya. Karena kita buatnya di kedai kopi ya sambil ngopi, Iya. Ustaz. Insyaallah. Maka kalau biasanya susah diceritakan. susah diungkapkan. Jadi rasanya gimana, Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah. Semua kata yang mengungkapkan rasa pasti berdusta. Ternyata itu bahasa yang sangat dalam, Bang Ridho. Itu bahasa. Iya. Berarti kata-kata yang diungkapkan dusta, Ustaz, ya? Biasa juga semua. Datang, duduk, nikmati, rasakan. Asik. Iya. Oke, dan kali ini, Ustaz, kita juga kedatangan Ustaz Fadir Rahmi. Iya. Ya. Sebelum kita mendengar tausiah daripada Ustaz Haji Abdul Somad, kita pengen juga mendengar tanggapan Ustaz Fadir Rahmi ini tentang pemuda zaman now nih, Ustaz. Gimana sih saran Ustaz agar pemuda zaman now tidak ketinggalan zaman, tapi juga peduli akan iman nih, Ustaz? Iya, betul. Ada nggak saran-saran dari Ustaz? Tapi sedikit, Bang Ridho. Jadi sebelum Ustadz Fadir Rahmi menyampaikan, jadi kita kenal dulu siapa Ustadz Fadir Rahmi. Iya. Nah, Ustadz Fadir Rahmi adalah Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Wow. Nah, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah yang dari Mesir, yang dari Maroko, yang dari Sudan, yang dari Jordan dan Kuwait dan semuanya. Ya. Ini di bawah daripada
pimpinan Ustadz Haji Muhammad Fadir Rahmi. Iya, benar jadi- sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya lihat video UAS, tapi alhamdulillah hari ini kenyataan bisa bersama beliau, ini satu kebanggaan. Benar Jadi sekali. saya lihat video UAS, beliau sudah keliling Aceh sebanyak 23 kabupaten kota. Dan ini yang 23. paling banyak beliau kelilingi, bahkan sampai ke desa, bahkan sampai ke stasiun kopi premium. Iya. Jadi ini adalah berkat dari abang kelas saya juga, abang berarti kelas. ada abang kelasnya, Ustaz, Iya, ya? saya abang kelas juga, dan Al Mukarram juga ini abang kelasnya. Jadi beliau yang Saya. membawa. Senior. Beliau 2 kali senior saya. Pertama di Dayah Pesantren Darul Arafah Medan, yang kedua di Al Azhar Kairo. Masya Allah. Beliau, kalau ada anak Kairo tidak kenal Ustaz Fadil, berarti tidak pernah ke Kairo. Berarti mahasiswa hoak, Ustaz. Bahasa Swahili. Iya. Tapi Ustaz kalau ngomongin abang senior itu, Iya. ya itu ngomongin dengan namanya muka. Tapi kalau kita lihat muka Ustaz Fadil masih awet muda, ya. Dari Masih dulu. awet muda. Masih Iya, awet iya, muda, iya. ya. Ada abang seniornya. Gimana? Dia wajah dari dulu tak berubah. Tahu Ustaz ya? Berat badan aja berubah. Iya, akhirnya toh. Iya, gimana nih Ustaz? Iya. Tanggapan Ustaz tentang Tanggapan pemuda Bang zaman Badara. now Iya, silakan. agar tetap peneriakan imannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa bersama. Saya lebih menarik untuk menginformasikan bahwasanya ini model yang pertama di Aceh. Masya Allah. Masya Allah. Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad itu sudah keliling 23 kabupaten kota dan ke Pasir, ke Aceh, Tara dan Luk Sumawai ini mungkin ada lebih daripada 40 titik sudah beliau singgahi. Masya Allah. 40 titik. Tetapi titik ini yang terakhir ini karena nanti malam itu sudah beliau balik ke Pekanbaru sebelum break ke Pekanbaru, ini adalah model yang baru. Ini yang pertama kita buat model talk show. Masya Allah. Tepuk tangan Masya untuk Allah. acara hari ini. Kalau di Pekanbaru beliau pernah membuat model dakwah on the road. Jadi naik motor rame-rame keliling kota Pekanbaru, kemudian berhenti di satu titik dan kemudian melakukan dialog. Ini juga insya Allah akan kita kembangkan nantinya di Aceh. Ya. Dan insya Allah kita doakan semoga Al-Mukarram diberi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. kesehatan sehingga tidak hanya ini yang terakhir beliau hadir ke kota Luk Sumawai, walaupun sudah puluhan kali tapi akan hadir juga nantinya di tempat-tempat yang lain baik di Luk Sumawai, Aceh Utara dan juga Aceh secara umum. Insya Allah. Insya Allah. Kalau masalah tausiah terkait dengan pemuda zaman now, saya tak kuasa untuk bercerita karena saya berada di hadapan guru-guru saya. Ustadz Abdul Halim ini adalah walaupun adik kelas tapi juga beliau adalah guru kita semua. Sekarang beliau sedang mengambil S3 di Maroko. Kalau Ustadz Abdul Somad S2 saja di Maroko, beliau sedang S3. Allah. Wow, Masya Allah. Saya walaupun abang kelas tapi hanya S1 di Mesir. Berarti Ustadz saya yang paling aneh Ustadz di sini Ustadz. Ya, kenapa nih? Berarti saya yang paling aneh Ustadz. Yang satu Ustadz mau ambil di S2 di mana Ustadz? Di S3 S3 di Maroko. Ini Kairo. S2 Maroko. Saya nggak tahu S apa yang Ustadz. Berarti LC mungkin. LC, Ustaz. Langsung sudah. Tapi nggak apa Ustadz. Walaupun saya nggak Ustadz, walaupun saya nggak lulusan Kairo, Iya. tapi setidaknya saya mau belajar karena mulai sekarang saya mempunyai visi hidup go to Jannah. Iya, mantap. Iya. Tepuk tangan semuanya. Nggak, pemuda harus seperti itu ya. Lebih bagus kita mantan pencuri jadi ustadz daripada mantan ustadz jadi pencuri, benar? Insya Allah tidak akan kejadian. Ustaz, Allahu Akbar. Iya. Ini udah semangat. Maaf Ustadz ya, lanjut Ustadz. Lanjut. Mainkan. Iya Ustadz. Iya, Ustadz. Ya. Ustadz Abdul Somad, tadi Ustadz Farid Rahmi sudah mengatakan beliau tak kuasa ini menjelaskan tentang
bagaimana sih kita pemuda zaman now ketinggalan tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi bagaimana caranya agar pemuda zaman ini tetap peduli akan iman, peduli akan Islam, Ustaz. Anak-anak muda ini sudah bosan diceramahi. Bahkan mereka ini lebih hebat sebetulnya kalau ngomong. Jadi oleh sebab itu kita tidak mau monoton, hanya monolog searah saja. Ya. Maka anak muda harus ada dialog dua arah. Jadi apa yang dilakukan di kafe pagi petang ini, yang kita buat petang ini menjadi sumber inspirasi untuk seluruh anak-anak muda se-Indonesia. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong, ya. Tapi bagi orang yang membaca sejarah Aceh, dia tidak heran. Karena semua ide-ide berawal dari Aceh. Kerajaan Melayu Islam, kerajaan Islam pertama di Nusantara, Aceh. Yang menerjemahkan Quran pertama ke dalam bahasa Melayu, Aceh. Yang pertama motor bank syariah dari bank konvensional, Aceh. Yang ada dinas syariahnya, Aceh. Yang ada polisi syariahnya, Aceh. Dan yang pertama membuat dakwah go to cafe, Aceh. Aceh. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ustaz, Ya. ini iklan dikit Ustaz. Siap-siap, nanti ke depan seluruh anak-anak muda Indonesia akan datang studi banding gimana cara jadi MC, akan belajar ke MC. Iya mantap. MC di kafe. Promo ya. Iya, promo. Ngomongin promosi, ngomongin iklan Ustaz, ngomongin bank syariah, Iya. ya. Kita mengingatkan, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pindah nih Ustaz, Iya. dari bank konvensional langsung aja pindah ke bank yang punya moto pertama murni dan syariah, yaitu Bank Muamalat Ustaz. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bang Muamalat. Tepuk tangan untuk Bank Muamalat ya. Baik Ustaz, tadi iklannya udah selesai, kembali lagi ke topik Ustaz. Oke. Lanjutkan Kembali lagi ke Baik. topik. Oke, Ustaz, kayak Ustaz bilang tadi, kalau sebenarnya pemuda-pemuda zaman sekarang ini sudah bosan diceramain Ustaz. Ya. Tapi dengan segala kerendahan hati Ustaz, semua yang hadir di sini pada dasarnya sangat-sangat ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz. Ya. Sangat-sangat ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz agar pemuda-pemuda, anak-anak muda Loksmoe bisa peduli lagi akan iman, lebih peduli lagi akan Islam Ustaz. Agar kami semua mendengarkan tausiah dari Ustaz lebih kena ke hati ini Ustaz. Ya. Iya. Kepada Ustaz, Oke. kita persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak muda Loksmawe yang hadir saat ini dan anak-anak muda seluruh Indonesia yang tidak hadir, yang berada di alam gaib, yang menyaksikan kita melalui streaming, kalian semuanya petang ini sedang berada di sebuah acara bernama Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Walaupun yang minum kopi cuma saya aja, tapi rasakanlah. Kita semua sesungguhnya sedang merasakan bagaimana rasanya kopi, pahit. Pertama-tama kali merasakan kopi, pahit. Tapi lama-lama mulai kau rasakan manisnya, sampai akhirnya kau minum kopi tidak lagi pakai gula, betul? Orang masih minum kopi pakai gula. Apa prinsip hidup dia? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi begitu engkau sudah merasakan manisnya kopi, kau tidak bisa tidur sebelum ngopi. Istri boleh tinggal, kopi tak boleh. Begitulah hebatnya. Kalau manisnya kopi mesti kau rasakan perlahan, ulang-ulang tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Apalagi masalah sholat, ibadah, rasakan manisnya karena sering diulang. Hafal kaji karena diulang. Allah bisa karena biasa. Belajar dari filosofi kopi. Saya pergi ke Jawa Barat, lalu kemudian diundang ke rumah Pak Gubernur Kang Aher waktu itu, minum kopi. Ustaz Somad, mau saya ajari minum kopi? Oke. Angkat gelasnya, ya, dekatkan ke bibir. Oke. Minum sedikit, jangan banyak-banyak, ya. Rasakan manisnya, ya. Rasakan manisnya, ya. Rasakan manisnya, ya. Tahan, telan. Gimana Pak Ustaz? Manis? Pahit. Ternyata saya belum menjadi penikmat kopi. Tapi begitu jalan dengan Ustaz Fadil Rahmi, jalan ke sana minum kopi, jalan ke sini minum kopi, jalan ke sini minum kopi, akhirnya sekarang saya minum kopi. Apa maknanya? Bertemanlah dengan orang yang suka minum kopi, maka kita akan tertarik minum
kopi. Prinsip yang pertama diulang-ulang tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Yang kedua, berteman dengan orang yang minum kopi. Yang ketiga, sering-sering ke tempat minum kopi. Ustaz, saya nggak nyambung. Emang orang kalau nggak minum kopi susah nyambung. Man lam yarib, man lam yaduk, lam ya'rif man lam yaduk. Siapa yang belum pernah merasakannya, sulit untuk menceritakannya. Siapa yang tidak bisa menceritakannya, karena belum pernah merasakannya. Oleh sebab itu, ini kita tidak main dengan kata-kata, tapi rasakan sendiri. Rasakan nikmatnya puasa sunat, rasakan nikmatnya sholat berjamaah, rasakan nikmatnya berteman bersahabat, rasakan nikmatnya berukhuwah, sehingga semua menjadi teman persahabatan. Orang teman bertawa, teman tersenyum, teman ketawa, teman tergelak banyak. Tapi ada saatnya kita akan tetap berteman walaupun sudah meninggal dunia. Antara Ustaz Abdul Halim, Ustaz Fadil Rahmi, beliau Ustaz Abdul Halim ini sudah melanggar kode etik. Beliau lebih dulu ngomong. Padahal sesama Abdul tidak boleh saling mendahului. Tapi hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita bisa duduk bersama. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Sama-sama duduk di tempat yang sama. Yang kita bicarakan bukan masalah dunia, tapi bicara masalah bagaimana setelah kita mati. Yang akan kita bawa adalah iman yang hadir. Masya Allah, Tabarakallah. Katanya ini acara anak muda, tapi ternyata mak-mak juga boleh masuk. Luar biasa. Ternyata muda tua itu bukan umurnya, muda tua bukan casingnya, muda tua adalah semangatnya. Emang mak-mak, tapi semangatnya anak gadis. Dilihat dari mana? Dari bedaknya. Oleh sebab itu maka harus semangat terus. Semangat inilah yang membuat kita terus hidup dinamis. Orang kalau tidak makan, dia bisa hidup 3 bulan. Andai tidak ada padi di Aceh, orang masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, orang masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah kehilangan semangat, dia hanya bisa hidup 3 detik. Oleh sebab itu semangat yang harus kita jaga. Yang banyak dosa, yang pernah buat maksiat, yang pernah sabu-sabu. Kamu pernah buat dosa? Pernah, Pak Ustaz. Sabu-sabu? Enggak, Pak Ustaz. Kamput? Tidak, Pak Ustaz. Tua? Tidak, Pak Ustaz. Terus apa? Lem kambing. Memalukan. Walaupun kau banyak dosa, Allah ampunannya lebih luas. Mandi tobat, sholat sunat tobat, istighfar, Allah ampunkan segala silap salah dosamu. Bangkit semangat baru. Jangan larut dalam dosa. Bergabung dengan teman-teman. Datanglah ke kafe kita, minum kopi, bangkitkan semangat, bicara iman. Azan berkumandang, datang ke masjid, sholat. Selesai sholat, zikir, baca doa. Habis baca doa, lanjutkan ngopi lagi. Kalau besok kau masih hidup, hidup. Kalau malam ini mati, mati syahid. Kalau besok pagi masih hidup, ngopi. Yang ngomong gitu siapa? Tengku Umar. Hidup ini tak usah terlalu sulit. Kepala kita kecil. Sudahlah kepala kita kecil, mau kita masukkan dunia beserta isinya, bam, pecah pembuluh darah. Oleh sebab itu hidup ini enjoy aja, bro. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Selesai masalah. Tapi jangan gara-gara ini hanya berpasrah saja. Saya tidak ingin besok anak-anak muda dibangunkan, gimana? Kerja, bisnis, udah kuserahkan sama Allah. Tidak bisa, harus semangat. Insya Allah anak muda terus besok tetap semangat. Hari Sabtu, hari Ahad, bangkitkan semangat. Tapi semangatnya dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Adapun dalam masalah dosa, perbuatan maksiat, mari kita berantas. Takbir. Baik. Ya, Ustaz. Jadi Ustaz, kita tadi sudah banyak mengumpulkan beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan, Pak Ustadz. Tadi sebelum Pak Ustadz datang, kita sudah ada beberapa tim yang sudah menyebar kertas-kertas untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, kita pengen ngeliatin kertasnya. Iya, teman-teman yang inginkan pertanyaan, silahkan. Tadi udah disebarkan kertas. Karena sebenarnya acara hari ini memang dia tanya jawab bersama Tuan Guru kita, Ustaz Haji Abdul Somad. Insya Allah. Insya Allah apa saja yang ditanyakan, insya Allah sama-sama kita akan mendengarkan jawaban dari Ustaz. Iya.
Tuh, langsung kita berikan. Nah, itu kertasnya banyak sekali itu Ustaz. Nah, ini ada yang bon ya. Ternyata masuk ke sini juga. Ya. Oke Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan Ustaz. Ustaz sudah berapa kali nih ke Loksmawe Ustaz? Loksmawe ini yang Sudah sering Ustaz ya? berulang kali. Nah. Pokoknya setiap lewat di Loksmawe tidak boleh lewat begitu aja, mesti mampir. Mesti mampir Ustaz ya? Iya, orang Loksmawe ini sadis. Tidak boleh lewat, jalan kepung, harus lewat. Tapi mereka nyetop itu kebaikan. Berhenti di Loksmawe, bernilai ibadah, bernilai dakwah. Ya. Kalau berarti katanya sadis. Udah simpel aja Ustaz. Satu kata untuk Loksmawe apa Ustaz? Satu kata untuk Loksmawe, persaudaraan. Persaudaraan, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Yang mungkin kita Ya. tes. Ini agak sakit. Dulu setan itu cuma masuk ke otak manusia. Sekarang setan masuk mic juga. Namanya Iya, setan iya. milenial. Setan milenial, iya. Setan milenial ya. Ya, ini pertanyaan pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim pada Ustadz. Takzim artinya mengagungkan, membesarkan. Salam takzim artinya dia ingin membesarkan saya karena saya kecil. Iya, Ustadz, saya mau tanya, apabila seseorang beragama non-Muslim masuk Ya. Islam, Ya. setelah orang tersebut masuk Islam, apakah boleh kita sebut anak haram atau anak zina? Tidak ada Mohon anak penjelasan. haram. Tidak ada itu anak haram. Anak haram itu tidak ada. Yang ada adalah perbuatan bapak ibunya berbuat dosa, berbuat zina. Andai ada seorang muslim lalu kemudian berzina dengan muslimah, maka anaknya itu bukan anak haram. Anak itu hasil perbuatan zina. Tidak boleh kita katakan, hei anak haram. Semuanya anak halal. Tidak perlu dikasih label halal. Tidak perlu dibuat. Nah, adapun seorang non muslim masuk Islam, maka anaknya itu tidak pernah dikatakan anak haram. Kalau begitu ceritanya pada zaman dulu jahiliyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang tua mereka dulu non muslim. Setelah mereka masuk Islam, maka bapaknya, ibunya, anaknya masuk Islam satu keluarga, mereka semuanya muslim muslimah, dan nanti kalau menikah tetap diwalikan oleh bapaknya. Yang tidak boleh itu adalah ketika bapaknya saja yang Islam, maka dia tidak lagi boleh serumah dengan istrinya karena nikahnya fasah. Karena tidak ada dalam Islam nikah beda agama. Suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, satu keluarga masuk Islam. Nanti lapor ke Kementerian Agama, akan dibuatkan secara formalitas akad nikah, keluarlah buku nikah untuk memudahkan akte kelahiran, ngurus KTP, untuk surat pernikahan anak-anaknya. Tapi anak itu tetap tidak boleh dikatakan anak hasil zina, karena mereka dulu sebelum Islam pernikahannya itu pun setelah Islam diakui. Begitu zaman Nabi SAW, suami istri yang serentak masuk Islam, maka Nabi tidak menyuruh ulang nikah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya sangat Allah. jelas ya. Sangat jelas sekali. Ayo selanjutnya mungkin. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana contoh berdagang dan mengelola keuangan dengan cara Nabi dan Rasul? Bahasa emak zaman now, cara jadi entrepreneur dan investor. Mohon contohnya dalam kisah Nabi. Insyaallah berat juga ini. Silakan Ustaz. Waktu itu ada seorang perempuan kaya namanya Khadijah. Khadijah punya barang banyak sekali, tapi dia tidak membawa barang-barangnya. Lalu kemudian ada anak-anak muda yang membawa barang-barang ini berniaga, berjualan ke negeri Syam. Jarak dari kota Makkah ke negeri Syam 1500 km. Maka dibawalah barang dagangan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan sistem mudharabah bagi hasil. Di Loksmawe ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kopi, yang punya barang, yang bisa dibisniskan. Tapi kemudian ada anak-anak muda kita yang bisa memasarkannya, lalu kemudian nanti hasilnya bagi dua. Ini sistem mudharabah. Modalnya dari mana? Dari Bank Aceh, Bank Syariah. Maka kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lalu kemudian dari sini terjalinlah silaturahim, terjalinlah jodoh. Jadi Nabi Muhammad itu ketemu jodohnya bukan ketika tabligh akbar pengajian. Ketemu jodohnya ketika bisnis. Ayahnya seorang bisnismen,
Nabi seorang bisnismen, bapaknya seorang bisnismen, pamannya Abu Thalib juga bisnismen, kakeknya Muhammad SAW bisnismen, bapaknya Abdullah bisnismen, kakeknya Abdul Muthalib bisnismen, Hashim, Abdi Manaf, Qusay itulah orang pertama yang mendirikan Darun Nadwa, rumah balai pertemuan di kota Makkah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, anak-anak muda yang canggih dalam bidang ekonomi, finansial, makanya yang paling hebat. Makanya keluar masjid itu doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah bukakanlah pintu rezeki. Kenapa waktu masuk masjid bukakanlah pintu rahmat? Karena dalam masjid ada rahmat. Keluar dari masjid minta bukakan pintu rezeki. Karena selesai sholat, idza qudiyatis sholat, kalau sholat sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bangganya jadi orang Aceh. Azan Jumat berkumandang, toko-toko tutup, selesai sholat Jumat, buka lagi. Begitu hebatnya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Alhamdulillah. Tadi ngomongin bisnis, tadi Ustadz sempat ngomong ada Bang Aceh, ada Bang Syariah, Madani Syariah. Iya. Kita lupa Ustadz, kita Bang juga harus Mamat. berterima kasih Iya. ya kepada Bang Aceh, Iya. PLN, Nestle, Masya 212 Mart, Mandiri Syariah, ASN dan juga AK. Salah Masya satu Allah, itu adalah pendukung ya, acara kita sponsor pada acara hari kita ini. untuk hari ini Ustaz. Ya PLN, kalau tidak ada PLN bagaimana suara Iya. saya keluar? Kalau tidak ada PLN, Iya, benar, mampus mantap. kita banyak terima kasih PLN. Jangan lagi sebut pemadaman bergilir, penyalaan bergilir. Penyalaan bergilir. Amin, penyalaan Iya, bergilir. 212 Mat, kita ucapkan terima kasih 212 Mat. Ya. Bajunya boleh hitam, bajunya boleh putih, bajunya boleh merah, tapi kalau dibelah dadanya isinya 212 Mat. 212. Mana gambarnya? Tuh. Iya, tepuk tangan untuk 212. Iya Bang Rito. Ya, lanjut, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini memang hari ini banyak yang entrepreneur sepertinya. Betul sekali. Karena ada pendukung kita dari 212 Mart dan Bank Muamalat. Ini Iya. ada juga pertanyaan, Ustadz, uang kredit apakah wajib zakat? Uang Nah. kredit apakah wajib kita membayar zakat? Silakan. Ustaz. Yang dimaksud dengan uang kredit itu apa? Saya pinjam uang ke bank, lalu dapat 300 juta. Apakah uang 300 juta yang ada di tangan saya ini wajib saya zakati? Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta, 2,5%. 300 juta berarti 7,5 juta. Apakah begitu dapat saya keluarkan? Pertama, baru wajib zakat kalau dia milkut tam, kepemilikannya penuh full. Sedangkan ini belum, barang utang belum milik penuh. Yang kedua, mesti disimpan selama setahun. Hitung kalender Hijriah. Dapatnya kapan? 1 Sya'ban. 1 Sya'ban 1440. Belum ada zakatnya. Kapan baru wajib zakat? 1 Sya'ban 1441 baru dikeluarkan zakatnya setelah kepemilikannya penuh. Pemilikan penuh disimpan setahun baru keluar zakat. Bagaimana kalau begitu dapat langsung saya zakati? Bagus. Nanti setelah setahun tidak dikeluarkan zakat lagi karena sudah dikeluarkan di awal. Makanya kita mesti punya catatan. Uang yang ini kemarin sudah dizakati. Uang yang ini kemarin belum dikeluarkan zakatnya. Tertib administrasi. Ya Allah, jelas ini Bang Rito. Jelas sekali. Iya, tentang zakat. Ngomongin zakat, kita Iya. punya komunitas, Ustaz. Salah satu komunitas Ya. Aceh Cepat Tanggap, Ustaz. Iya, Aksi cepat tanggap. Aksi Aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap. Ya. Mereka nantinya akan melakukan aksi penggalangan dana, Ustaz. Hadir sekarang. Ada sekarang, Ustaz. Ada sekarang di tengah Lagunya kita, ya Ustaz. dana ya dana. Nah. Jadi Keren. mereka melakukan aksi penggalangan dana Iya. untuk membantu saudara kita di Jayapura. Apa hubungan kita dengan Jayapura? Mereka tidak Islam. Aceh Islam, Jayapura non Muslim. Ngapain ditolong? Biar aja mati. Ustaz, salah tanya Ustaz. Saya bukan di Maluku, Ustaz. Jawab, Ustaz. Ternyata orang Aceh bukan peduli hanya sama Islam saja. Iya. Ada peduli kepada tuh bersama bantu korban banjir bandang Sentani. Iya. Siapa bilang Aceh radikal? Siapa bilang Aceh tidak aman? Nih orang Aceh peduli kepada saudara. 8 jam naik pesawat dari Banda Aceh ke Papua, tapi tetap kita tolong saudara kita di sana. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Islam, agama kedamaian. Saya baru dapat cerita.
Ada orang takut kuliah ke Aceh karena Aceh tidak aman. Siapa yang tidak Islam di Aceh? Apa yang terjadi? Orang Filipina ateis, tidak, Tuhan, ateis, tidak bertuhan. Kuliah 4 tahun di Aceh, selesai sarjana S1, pulang dalam keadaan aman, tentram, damai. Sedangkan tidak bertuhan saja kau aman di Aceh, apalagi kau bertuhan. Iya. Takbir untuk orang Aceh. Allahu Akbar. Iya. Jangan cuma keluar takbir, duit keluarkan. Ya, kepada ACT silahkan bergerak. Iya. Untuk membantu saudara kita banjir bandang Sentani Jayapura yang masih kita sama-sama membantu Ya. saudara kita. Ustadz, Iya. nanti kita pengen kasih tahu sama tim ACT. Iya. Saya teringat YouTube-nya Pak Ustaz Abdul Somad, iya. Jangan yang di belakang. Iya. Itu ikan teri. Ini depan nih. Iya, Nah, di ikan depan. paus semua. Jangan lupa Ya, yang di Ustaz, ya? depan. Ini Betul. ikan apa, Ustaz? Terserahlah ikan, pokoknya ikan. Karena kalau waktu di YouTube Ustadz Sobat ya, Ustadz punya yang namanya apa tadi? Sarung Sakti Ustadz. Sarung Sakti. Sarung Sakti Ustadz. Iya, sarung itu tidak saya bawa sekarang, tinggal Oh nggak ikan. mau Ustadz. Saya pikir harus dibawa Ustadz. Iya, sambil kita menunggu teman-teman kita yang mengutip Baik. bantuan untuk saudara-saudara kita, Ya. kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, benarkah memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah? Ya, Ustadz. Peringatan Isra Mi'raj itu sampulnya aja, casingnya aja. Isinya apa? Isi peringatan Isra Mi'raj itu 5. Yang pertama isinya silaturahim. Dengan adanya Isra Mi'raj kita ketemu dengan Bapak Kades, Bapak Kecil, Bapak Kepala Desa, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, menyambung lagi silaturahim yang putus, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dengan adanya Isra Mi'raj kita sedang memperkuat lagi persatuan antar umat yang selama ini tercabik-cabik, terputus-putus karena isu pileg dan pilpres, caci-caci, maki-maki, ejek-ejek. Lalu dengan adanya acara itu ketemu lagi, salaman, senyumnya ditebar. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim yang taqiyani ketemu, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghafirallahuma. Allah mengampunkan dosa mereka. Yang ketiga, isi dari acara Isra Mi'raj itu adalah kira-kira apa yang paling penting dibicarakan di tengah umat. Ambil sisi-sisi dari Isra Mi'raj lalu bicarakan. Karena kalau dibahas semua Isra Mi'raj itu 3 jam baru selesai. Ambil yang paling penting. Misalnya masyarakat tidak sholat, kaji masalah sholat. Masyarakat berzina, kaji masalah prostitusi. Masyarakat judi khamar, kaji apa yang dilihat Nabi pada saat Isra Mi'raj. Yang keempat, dengan Isra Mi'raj itu kita ditutup dengan doa, dipanjatkan doa bersama-sama, supaya dengan doa bersama itu Allah menurunkan rahmat, barakah, ampunan. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah refresh. Selama ini sendiri. Dengan berjamaah menyegarkan kembali, membangkitkan semangat baru. Oleh sebab itu yang namanya pertemuan-pertemuan buat terus. Ini sekarang Isra Mi'raj. Bulan depan nanti ada bulan Sya'ban namanya nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban nanti masuk Ramadan, nuzulul Quran. Habis nuzul Quran nanti Idul Fitri halal bi halal. Habis itu nanti melepas jamaah haji. Habis itu nanti menyambut tahun baru Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi. Aceh maulidnya sampai 100 hari. Apa kata Pak Bupati? Maulid sana, sampai naik asam urat. Luar biasa semangat orang Aceh memperingati hari-hari besar Islam. Siapa yang bilang bid'ah, buat aja. Sampai dia capek, akhirnya capek sendiri. Gimana, masih bid'ah? Enggak, buat aja, capek. Iya, mantap. Ya, jadi kita memperingati hari-hari besar Islam dengan tujuan juga merajut ukhuwah dan silaturahmi. Berarti intinya jelas memperingati Isra Mi'raj itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Jadi Oke. banyak-banyak kenduri lah. Banyak kenduri. Banyak kenduri. Oke, next Ustaz. Pertanyaan Iya. selanjutnya. Next, apa hukumnya Ustadz memajang foto orang yang telah meninggal di sosmed dan foto tersebut ada yang tidak berhijab? Iya, Ustadz. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu, hukum asalnya adalah boleh. Hukum segala sesuatu, hukum asalnya boleh. Hukum memajang bunga boleh. Kenapa bisa jadi tidak boleh? Karena bunganya palsu, bunga plastik. Hukum memajang minuman boleh. Lalu kenapa tidak boleh? Mungkin orang menjadi tergiur, berselera
jadi dia ingin tidak terlampiaskan, maka hukum segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi tidak boleh? Kalau ada unsur lain. Hukum gambar, maka hukum gambar menurut Syekh Baqiyat Al-Muti'i, salah seorang mufti mazhab Syafi'i. Syekh Baqiyat Al-Muti'i membuat satu kitab khusus tentang bolehnya foto. Hukum foto boleh. Kenapa foto menjadi tidak boleh? Karena fotonya terbuka aurat. Bapak-bapak yang sudah hijrah, fotonya dengan istrinya dipajang di ruang tamu. Gambar istrinya dulu masih terbuka aurat. Tamunya datang, pas dia lihat, wah cantik juga bini kau ya. Oleh sebab itu dipajang di kamar saja. Apalagi kalau disebarkan di sosmed. Ingat, gambar yang sudah Anda sebar di sosmed itu menjadi milik bersama. Bayangkan foto istri Anda disimpan oleh tetangga menjadi pelampiasan nafsu seksnya. Foto istri sedang hamil, pakai baju transparan, diupload ke internet, disimpannya. Sekarang ada penyakit orang, dia bernafsu melihat perempuan hamil. Dan yang dia lihat adalah istri Anda. Waspadalah. Waspadalah. Iya, waspadalah. Iya, Masya Allah. Berarti ini hukum memajang foto ya. Jadi pikir-pikir dulu sebelum mengupload foto ke sosmed. Nah, ini ada pertanyaan ini agak fenomenal sedikit. Wah. Sebenarnya saya selaku adik kelas dari Abangda dan Ustadz kita, Ustadz Haji Abdul Somad dan Fadil Rami, malu juga bertanya. Tapi nggak apa-apa, kita baca sedikit. Ya. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang perempuan yang suka suami orang? Nah, ini paling lama waduh. Karena sebenarnya Ustaz, ngomongin perempuan suka suami orang, bukan suami orang itu nggak akan mungkin suka sama perempuan itu kalau perempuannya nggak kasih kode. Ustaz. Masya Allah, memang ngerti kali itu. Enggak sebanyak yang curhat sih Ustaz, banyak yang curhat. Yang curhat banyak Ustaz. Lanjut Ustaz, lanjut. Ini pertanyaan terberat. Sulit jawabnya. Perempuan suka suami orang. Ya, Ada dua kemungkinan. Pertama penyakit, kedua hobi. yang hobi ini yang bahaya Ustaz. Hobi ini bahaya. Aduh, bahaya Ustaz. Oleh sebab itu maka dalam Islam laki-laki perempuan dijaga. Lihat ini kafe Islami, Islamic cafe. Laki-laki perempuan tidak menyatu. Ada tembok besi di antara kita. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh satu. Makanya jangan mudah, jangan tukar-tukaran nomor. Yang laki-laki juga jangan terlalu gatal matanya. Lihat dari tadi saya, nggak ada lihat sana. Oleh sebab itu yang perempuan juga jangan menor. Dan bagi istri-istri juga berhiaslah. Kenapa laki-laki melihat perempuan lain? Apa kata pepatah? Subur rumput di rumah, lebih subur rumput tetangga. Apalagi kalau rumputnya rumput plastik seperti pentas kita, tidak akan pernah layu mas bro. Oleh sebab itu maka sekarang banyak perempuan bersolek bukan untuk suaminya, perempuan bersolek untuk suami orang. Kalau dia mau pergi kerja, kalau dia mau pergi belanja, putih betul make upnya. Tapi kalau di rumah macam hantunya blorong sudel bolong. Oleh sebab itu jangan heran kalau tertarik suami melihat anak gadis, melihat orang lain karena istrinya. Wahai perempuan-perempuan, buatlah dirimu seolah-olah setiap malam seperti malam pertama waktu mau menikah dulu. Bagaimana dulu kau harum, wangi semerbak, yang sekarang bau bawang bombay, berubahlah. Insya Allah doa juga luar biasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan berdoalah. Ya Allah, jaga hati suamiku ya Allah. Jangan sampai berpaling ke lain hati ya Allah. Jangan sampai berpindah ke lain hati ya Allah. Kita doakan yang sudah sempat jatuh, mudah-mudahan dia naik bangkit kembali dan ditinggalkannya perbuatan ini. Adapun perempuan-perempuan yang mengganggu suami orang, kita doakan supaya hati dia bertobat. Kita buatkan konseling khusus untuk perempuan yang suka mengganggu suami orang. Nanti kita minta Ustadz Fadil Rahmi membuatkan satu konseling konsultan khusus insyaallah. Amin. Amin. Amin insyaallah. Amin. Iya, mantap sekali tadi jawaban-jawabannya. Berarti intinya saling menjaga ya. Iya, Yang yang wanita menjaga. Iya. Sadar diri akan dia istri, Iya. yang suami sadar diri akan dia suami gitu. Makanya ya. Bang Ridho jangan sering-sering dengar curhat wanita. Oh enggak Ustaz. Kita kayak Ustaz bilang tadi. Iya. Ya, harus menjaga Ustaz. Kalau udah Iya. jadi suami orang, Heeh. kita minimalisir yang namanya bersahabat dengan perempuan. Iya, Kan betul, seperti betul, itu. betul. Kalau bisa di handphone ini ya laki aja semuanya. Iya. makanya- Tidak ada persahabatan antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Tidak ada persahabatan
kesempatan. Makanya- Jangan pernah berkata sudah macam abang saya, sudah macam adik saya, kami sudah macam saudara. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Iya, untuk macam-macamnya. Iya. Makanya Ustaz, kalau Ustaz bilang tadi Ustaz duduknya nyamping nggak ngelihat, saya sengaja duduk di belakang Ustaz. Nah, Masya lebih nggak nampak Allah. Ustaz. Jadi nampaknya yang hadap ke sana cuma Ustadz Fadil Rahman. Iya. Pantasan dari tadi dia diam aja. Masya Allah. Next Ustaz, next lanjut. Oke, Nanti bahaya next. kalau dilanjutkan itu Ustaz. Ini tentang toleransi. Oke. Ya. Apa hukumnya bagi seorang fotografer mendokumentasikan prosesi keagamaan agama selain Islam? Silakan Ustaz. Sekarang banyak orang yang selip dan salah, tidak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Oleh sebab itu masalah toleransi, Islam amat sangat menghormati toleransi. Ketika ada seorang sahabat bernama Asma, ibunya datang non muslim, ibunya tidak Islam. Ummi qadiman wa hiya raghibatun. Ibu saya datang dan dia sangat ingin berjumpa dengan saya. Afa usiluha? Bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya? Apa kata Nabi? Siliha, sambung silaturahim. Afa utiha? Boleh saya beri hadiah? Boleh saya beri makan? Boleh saya beri minum? Boleh saya beri baju? Iktiha, berikan hadiah. Boleh. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, ritual, masuk ke dalam rumah ibadah, mengambil gambar, foto-foto, ada simbol-simbol, setan datang berbisik dalam hati, berbisik dalam pikiran, terngiang-ngiang waktu mau tidur malam, terbawa ke dalam mimpi. Alladzi wasbisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau sudah terkait dengan masalah ritual, tempat ibadah, simbol-simbol, maka ingatlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dalam hal ini ritual jangan sama sekali. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu sahabat-sahabat fotografer, saya kan cuma moto Pak Ustaz. Apa salahnya foto perawat masuk ke tempat ibadah orang? Ingat, kau masuk ke dalam, kita diajarkan untuk tidak masuk bahkan ke tempat-tempat rumah-rumah lama, suku Median, suku yang peninggalan lama. Nabi mengatakan jangan masuk ke sana. Kenapa? Karena ada pengaruh negatif, karena ada bisikan-bisikan. Oleh sebab itu kita jaga diri kita. Sahabat-sahabat fotografer, silakan foto. Fotonya di taman, nggak apa-apa. Fotonya di kebun, tidak apa-apa. Fotonya di sungai, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait dengan pose, melihat yang haram, apalagi tukang fotonya belum nikah, posenya na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, pulang ke rumah innalillah. Mari kita jaga diri kita. Ingat, setan akan senantiasa berbisik, la atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shamalihim, dari kiri. Oleh sebab itu mesti kita jaga diri kita. Selama posenya baik, silakan. Pose tidak baik, tinggalkan. Selama tidak terkait dengan ritual ibadah, lakukan. Kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, jaga diri kita. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang halal bagi fotografer-fotografer muslim kita, insyaallah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan pernah menyalahpahami atau mensalahartikan tentang toleransi, karena kita punya akidah lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus memahami bagaimana makna toleransi yang sebenarnya. Ya, ini ada sedikit, mungkin ada hadir hari ini adik-adik remaja pelajar dari SMA 2 Loksmawe. Nah, jadi alhamdulillah dari kalangan muda, dari kalangan pelajar, dari kalangan orang tua hadir semua di sini mendengar nasihat dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Samad Al-CMA. Pertanyaannya adalah Ustaz, di masa sekarang banyak yang suka bully, mengejek. Bagaimana cara kita untuk menghindari bully di media sosial? Bully ini jenis kue juga. Nasi kebuli Ustaz. Saya sangka adik bolu. Ngejek, caci maki, sumpah serapa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan banyak-banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka adalah dosa. La tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah, membicarakan aib orang. Kalau ada hal yang kita tidak suka, kita ngomong langsung, jangan diekspos di medsos, nanti di komen orang, akhirnya menjadi ramai, tidak menyelesaikan masalah dan memunculkan masalah baru. Nggak senang dengan kawan, akhirnya nyindir di medsos, nyindir di FB, nyindir di Instagram, di komen sana, komen sini, akhirnya api kecil menjadi api besar, permusuhan. Kenapa tidak datang saja langsung?
Kalau ada orang yang ngejek Ustadz gimana? Kalau ada orang ngejek saya di medsos, nggak saya balas. Langsung saya BAP, masuk kantor polisi, masuk hakim penjara 4 tahun, selesai. Masya Allah. Berarti langkah bijaknya apabila misalnya dibully, diajak di medsos, didiamin aja ya Ustadz ya. Yang pertama, kita jangan memancing-mancing. Oke. Jangan ada memancing-mancing. Yang kedua, mesti cerdas. Ini kira-kira dengan bermedsos ini saya dapat apa? Kawan-kawan, gunakan YouTube itu untuk cerdas. Kamu dulu kuliah di mana? Saya Fakultas Pertanian Pak Ustadz. Cari bidang pertanian di YouTube. www.youtube.com. Cara tanam padi, panen tiap bulan. Catat itu cara tanam padi Harus panen kita tiap bulan. cari gitu Ustaz. Cara tanam padi panen tiap bulan ya. Iya. Tiap minggu nggak ada Ustaz ya. Itu luar biasa itu medsos. Ya. Kamu dari mana? Saya dari Fakultas Teknik Ustadz. Cari di YouTube www.youtube.com. Buka di situ cara buat robot yang bisa bawa kopi gratis. Buat kan? Jangan Jadi lupa berburu. juga, Ustaz jangan lupa juga dibawa mondring Ustaz. Masya Allah. Iya, Ustaz. Masya Allah. Iklan juga Ustaz. Iklan juga. Anda ingin minum sehat, membangkitkan ekonomi umat, jangan lupa minum mondring sehari 3 kali. Dapatkan di agen-agen terdekat. Hubungi nomor berikut ini. Iya, like and share ya. Like and share ya. Like and share jangan lupa. Oke, baik Ustaz, ada lagi Ustaz? Iya. Pertanyaannya? Jadi kira-kira kita sampai jam berapa nih? Kita Ustaz itu. pengennya sampai jam berapa ya? Iya. Sampai apa? Sampai malam. Ustadz Fadil, Iya. kita sudah lama bolak-balik ke Aceh. Kenapa baru sekali ini antum buat seperti ini? Masya Allah. Ini Sementara tanggapan Ustaz Fadil ini. ini Tanggapan Ustaz Fadil. kunjungan saya yang terakhir. Oh, kunjungan yang Kenapa terakhir, tidak Ustaz? dibuat begini di banyak-banyak tempat? Ini Masya Allah, ini pancingan. penyesalan. Ini penyesalan seumur hidup. Ini pancingan. Iya. Ini yang pertama, maka setelah ini kita harapkan Ustadz Abdul Somad akan hadir ke Aceh kembali dan akan kita buat seperti ini tidak hanya di Lok Sawi tapi di seluruh Aceh. Insya Allah. Tepuk tangan Pancingan. untuk Bang Fadil ya. Mudah-mudahan ke depan juga. Jadi Ustaz, Ya. awalnya kita melihat safari Ustadz kan biasanya Ustadz itu tausiah Iya. di masjid, Betul. tausiah di pesantren mungkin. Di stadion, di tanah lapang. Ya, jadi awalnya dari era production Tapi dan nanti di tempat lain kalau dibuat seperti ini ada kafe macam ini juga nggak? Ya. Nanti kita cari mudah-mudahan. Ustaz. Kalau gitu kita buat dulu cabangnya baru kita buat. makanya Ustadz kalau carinya jangan lupa era production Ustadz ya. Masya Era Allah. production. Karena Ustadz gini, awalnya sih sebenarnya kita pengen memberikan konsep yang berbeda sih Ustadz. Ya. Ya karena kembali kayak Ustadz bilang tadi, anak muda ini kan bosan yang namanya diceramahin. Iya. Kan lebih untuk masuk ke anak muda ini lebih Dialog. ngobrol, Ada dialog. feedback, iya. Iya, seperti Tapi pengaruh pembawa acara MC luar biasa. Iya, Masya Allah. Saya maunya kalau di Tepuk tempat tangan untuk lain, MC. Ustaz Fadil kalau buat acara lagi tempat lain tolong MC-nya jangan diganti. Biasa. jangan lupa like and share. Like and share. Tergantung buat ternyata selama ini kan kalau kita lihat TV yang jadi pembawa acara itu kan perempuan. Perempuan. Iya. Banyak narasumber itu kalau pembawa acaranya perempuan pakai rok pendek akhirnya dia fokus. Hari ini dibuktikan ternyata laki-laki pun juga lebih baik. Masya Allah. Tepuk tangan untuk laki-laki. Ya. Luar biasa Ustaz. Iya, Awalnya Rito tadi kan, Ya, gimana? sebelum kita mulai acara, ada juga yang nanya, Ya. seperti kita sampaikan tadi. Oke. Kenapa Ustadz Abdul Somad, sang dai 1 juta viewer, Ya. ini acaranya di Coffee Time, di station premium, di apa namanya, di kedai kopi. Ya. Jadi kenapa bisa di kedai kopi? Iya. Kenapa nggak di masjid aja, di lapangan aja, atau di musola, atau di menasa? Kenapa harus Iya. di kedai kopi? Karena kembali lagi kan tema kita pemuda zaman now. Iya. Ya. Kembali lagi yang kita ingatkan kalau Station Coffee Premium Ustaz, biasanya di sini itu di tempat adanya konser, Iya. di tempat diadainnya pertunjukan musik, Ha. tempat diadainnya media untuk anak-anak komunitas berkarya Ustaz, baik Iya. komunitas foto, komunitas mobil, komunitas motor, sudah. Dan kali ini kami dari tim Era Production berpikir, Ya. kami dari tim Era Production berpikir, kenapa sih pemuda zaman untuk zaman now sekarang hanya berpikir tentang kemajuan
kemajuan zaman. Kenapa nggak berpikir gimana cara bisa mengembangkan iman? Betul, Iya. mantap. Tadi ada sebut motor. Ya. Kenapa tidak disetting saya tadi datang naik motor? Sebenarnya settingan awal kita itu memang Ustadz kan keliling Lusmawe, Iya. naik motor gitu kan, Masya Allah. buk, gitu kan. Ya. Bawa motor, tiba-tiba turun, parkir. Wah, keren kali itu. Masya Kalau Allah. kita buat lagi. Kira-kira- buat lagi sekali lagi. kira-kira Harus- Ustaz harus Fadil- diulang nih kayaknya. Iya. Diulang Ustaz ya. Diulang. Harus diulang ini. Jadi Ustaz Harus kalau diulang. diulang, kita Ah. langsung ngomong sama Bapak Tanjil. Masya Allah. Ya, selaku owner, Iya. Pak Tanjil diulang, Pak Tanjil. Jangan ya. lupa itu Iya. diulang. Biasa kafe kan ada nyanyi-nyanyinya, Iya. dia ngomong sampai berbuih mulut kan? Ada. Untuk ini kita break sebentar, kita Iya. dengarkan lagu membangkitkan semangat. Oh, dengar. Iya. Orang kaya mati. Bangkit semangat kita. Hilang semangat itu. Ini harus banyak yang diperbaiki nih di masa Iya, akan datang. Masya Allah. Kira-kira Ustaz Fadil ini setelah 17 April 2019 masih ada nggak momen-momen seperti ini? Insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya dengan Iya. doa jamaah semua, Iya. doa para alim ulama dan Iya. juga keinginan dan kemauan dari Al Mukarram, insya Allah akan ada lagi yang seperti ini. Iya benar. Maka hadirin sekalian jangan lupa bantu Ustadz Fadil Rahmi untuk menghadirkan kembali UAS setelah 17 April 2019. Iya. Apa hubungan 17 April dengan tubuh merah? Ada aja Ustaz. Masya Allah. Ya, Bang Rito? Ya. Mungkin ada pertanyaan di situ? Atau apa? Kalau saya sih nggak ada pertanyaan Ustaz. Ah. Kalau saya ini bagian iklan-iklan aja. Iklan-iklan aja ya. Kalau saya Iya. di bagian promosi, nggak ada sponsor, suruh iklan saya iklankan. Masya Allah. Kebetulan saya pegang salah satu voucher belanja Ustaz. Voucher? Iya. Masya Dari Allah. 212 Maret. Masya Allah. Tepuk tangan 212 Maret. Ayo. Ada voucher belanja dari Iya. 212 Maret. Iya. Katanya kalau untuk dapat voucher belanja ini Ustaz, Iya. nanti untuk info lengkapnya bisa langsung datang ke sana Ustaz. Masya Allah. Kalau nggak salah saya nanti pembelanjaan berapa gitu ada voucher, dapat voucher 50.000 rupiah Iya, Ustaz. Masya Allah. Mantap sekali. Tapi nggak ada hubungan dapat voucher coblos nomor nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Iya. Jangan sampai ada. Ini Ustaz nggak ada gitu-gitu Ustaz. Oh nggak ada ya? Nggak ada Ustaz. Kalaupun ada, ambil vouchernya jangan coblos orang. Iya Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz masih ada pertanyaan? Iya, ini mungkin beberapa pertanyaan lagi. Ini penting tentang zakat, ya, tentang Ya. zakat. Apakah zakat saya bagi sendiri atau diserahkan ke lembaga amil zakat di bawah pemerintah? Salah satunya Baitul Mal yang ada di Aceh. Kalau zakat dibagi sendiri, ibarat satu lidi. Satu lidi bisa buat apa? Paling untuk tusuk gigi. Tapi kalau lidi yang banyak ini diikat menjadi satu, maka banyak sampah-sampah yang bisa akan kita buang. Oleh sebab itu orang Aceh bayar zakatnya ke Baitul Mal. Yang di luar Aceh bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat sesuai dengan waktunya, salurkan ke yang berhak memilikinya, sehingga kita sedang membangkitkan ekonomi umat. Apa itu orang Islam? Orang miskin dikasih makan, orang miskin dimanjakan. Bukan begitu. Zakat produktif. Dia buruh cuci dari rumah ke rumah. Kita tidak kasih dia uang, tapi kita kasih mesin cuci, setrika. Dia bisa buat laundry kecil-kecilan. Bulan ini dia penerima zakat, bulan depan dia sudah mapan, bulan berikutnya malah dia yang berzakat. Itu program tidak bisa kita lakukan sendiri, harus kerjasama dengan Baitul Mal. Masya Allah. Jadi di sini masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat, jangan lupa di Kota Luxmawe ada Baitul Mal, di Aceh Utara juga ada Baitul Mal. Gunakan dan salurkan zakat Anda pada lembaga resmi seperti Baitul Mal. Dan mudah-mudahan Baitul Mal juga seperti kata Ustaz tadi bisa menghadirkan dan melahirkan zakat-zakat produktif, sehingga ketika pertama dia sebagai orang yang menerima zakat, tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang dia akan menjadi seorang muzaki yang mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan ini tercapai di Kota Luxmawe. Amin. Amin. Saya tambahkan Ya. sedikit, saya buka rahasia. Kalau kita perhatikan penyampaian ataupun ceramah Ustadz Al Mukarram Ustadz Abdul Somad itu ada 3 tip penting yang senantiasa beliau ulang-ulang kalau kita perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan pendidikan Islam, Ya. maka beliau sering mengatakan masukkan anakmu ke daya, itu kan sering. Ya. Yang kedua tentang ekonomi Islam.
Bank Aceh Syariah, tingkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan zakat, infak, sedekah. Ya. Yang ketiga, beliau sering menyentuh tentang politik Islam. Ya. Jadikanlah kekuasaan untuk menolong agama Allah. Itu yang beliau sering ulang-ulang. Masya Allah. Dan kenapa kemudian beliau memilih Aceh untuk sering beliau hadirkan dirinya di sini? Ya. Tentu kalau saya boleh menganalisa, karena teori yang beliau sampaikan itu paling mungkin untuk dipraktekkan itu di Aceh. Karena Aceh adalah Nanggro Syariat, Aceh yang paling mungkin untuk menerapkan pendidikan Islam yang kafah, ekonomi Islam yang kafah, dan juga politik Islam yang kafah. Takbir untuk Aceh. Benarkah Ustaz? Masya Allah. Jangan-jangan saya ngambil bahannya dari Ustaz Fadli. Iya. Ya, sangat benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Fadi Rahmi. Memang apa yang selalu disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad itu tentang pendidikan, bagaimana kita mendidik anak kita di pesantren-pesantren agar akidah mereka kuat, ibadah mereka terbiasa. Kemudian bagaimana ekonomi umat Islam itu harus bangkit, karena dengan kebangkitan ekonomi umat Islam juga akan bangkit. Tidak ada umat Islam yang miskin, tidak ada umat Islam yang meminta-minta dengan bangkitnya ekonomi Islam. Amin, amin. Dan juga dengan siasat syariah. Habis kopinya. Ya. Habis udah. Biar ditambah satu lagi. Oh, habis kopinya. Masa minum cuma satu gelas? Harus 2 gelas. Tangguh. Ah, ini udah Mumpung gratis. kopi Ustaz dah habis ini. Iya. Sebenarnya Ah, Al-Mukarram tuh nggak senang kopi, nggak suka minum kopi. Tapi di Aceh ini beliau Ya. sering minum kopi. Jadi Makanya kalau kita nggak suka kopi, kita berteman dengan orang yang suka minum kopi. Iya. Kita nggak suka sholat, berteman dengan orang yang sholat. Kita nggak suka puasa sunat, berteman dengan orang yang puasa. Kita lagi ngerokok, mau berhenti, teman dengan orang yang udah berhenti. Maka dia akan menular ke kita. Saya jadi suka minum kopi, sejak kenal dengan Ustaz Fadil ini. Saya pun jadi hitam manis sekarang. iya. Ikut Ustaz Fadil jadi taman ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini Iya. sangat seru pada sore ini. Seru sekali. Ini jilsah mubarakah insyaallah. Amin ya Allah. Ustadz, saya ada pertanyaan nih, Ustadz. Boleh. Udah, gimana sih caranya Ustadz? Ya. Kita istri, oke, Istri keberapa? istri tahu satu Ustadz. Iya, oke. Istri tahu satu Iya. Ustadz. Jadi istri punya permintaan Ustadz. Ya. Istrinya yang maunya A, Ya. ibu maunya B. Ya. Nah, jadinya si ibu bilang udah ikutin maunya istri aja. Ya. Si istri sebenarnya maunya maunya istri, si suaminya ini Ya. mau ikut kemauan istri. Ya. Tapi karena ibunya tetap maunya ke B, Ya. udah ikutin permintaan mama aja. Mama udah ikutin mau istriku aja. Iya. Nah, kita selaku menjadi seorang suami, bagaimana sih cara kita menghadapi permasalahan itu? Ini Ustaz? masalah pilihan 17 April. Kampanye lagi Ustaz. Ustaz, hari ini Ustaz no kampanye Ustaz. Oh, gitu. Hari ini Ustaz gimana caranya dengan habis ngobrol sama Ustaz, Iya. pemuda-pemuda Loksmawe tetap peduli akan iman. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya Ustaz. Gimana sih cara Ustaz? Misalnya kita menghadapi permasalahan seperti itu Ustaz. Iya. Cara bijak kita sebagai suami mendahulukan permintaan istri atau mendahulukan permintaan ibu kita Ustaz? Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Istri itu tulang rusuk bengkok. Ibu juga tidak kalah bengkok. Maka kalau kita ikutkan yang bengkok-bengkok ini, kita jadi bengkok. Oleh sebab itu kalau kita paksa harus lurus, in akhasta aqamtaha, kalau kau luruskan dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, nanti kau jadi MC yang bengkok. Kena lagi ya. Jalannya udah miring nanti. Oleh sebab itu kita pandai-pandai saja. Istri maunya pagi ini kita harus makan telur mata sapi. Kata si orang tua, pokoknya saya pagi ini harus makan telur dadar. Kalau kita paksakan harus mata sapi, kata orang tua, sorga di bawah tapak kaki ibu, bukan di bawah tapak kaki istri.
Disitulah kepandaian engkau sebagai seorang laki-laki. Masya Allah. Kau kan pandai merayu, Adinda. Untuk pagi ini kita ikuti mama ya, karena aku 9 bulan 10 hari di perut mama. Tapi untuk besok dunia beserta isinya untuk kau segala. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Asik. Kayak lagu dong Ustaz ya. Oh, jelas. Kayak lagu. Coba Ya. kalau ada tadi yang ada musiknya, langsung kita mainkan Langsung satu lagi. dimainkan. Iya. Ya. Iya, Masya Allah. Tapi ingat akhirnya dok, Iya. jangan sampai menyentuh Apa Ustaz? hati istri orang lain. Itu nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Kayak Ustaz tadi bilang, tidak ada yang namanya persahabatan yang bukan Ada. mahram ya Tidak Ustaz ya? ada Benar persahabatan. sekali. Yang sekarang ada di grup itu, maka jangan sampai ikut grup reuni hanya suaminya saja. Suami istri nomornya harus ada di grup. Karena tidak nanti akan terjadi pembicaraan japri. Wah, kopi satu lagi, berarti 1 jam lagi kita duduk. Kan sudah saya bilang Ustaz, Iya. stasiun kopi premium itu memiliki kopi yang salah satu kopi paling enak di Loksmawe Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz aja sampai 2 kali kan namanya. Allah. Ustaz di belakang ada Ustaz. Kalau mau tinggal bawa pulang Ini Ustaz. ada oleh-oleh nggak nanti? Apa? Bisa dibawa pulang nggak nanti? Pak Tanjil jangan lupa oleh-oleh Ustaz Pak Tanjil ya. Ya, ini udah kode keras Pak Tanjil. Saya pulang tidak bawa. Saya kasih tahu, saya pulang tidak bawa kopi dari Loksmawe. Iya. Nanti kalau saya kasih tahu bawa, nanti kawan-kawan mau minum di rumah semua. Iya. Kalau mau datang ke Loksmawe, minum sendiri, ambil gambar sendiri, nikmati sendiri. Asik, luar biasa. Iya. Baik, mana Ustaz? Apalah ada kita masih punya pertanyaan lagi Ustaz? Mau habis, ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi ya. Nah, ini tentang apa hukumnya wanita memakai jilbab tetapi memakai sanggul atau konde. Nah, bagaimana ini Ustaz? Rambutnya panjang. Lalu kemudian rambutnya kalau tidak diikat, itu rambut kalau panjang tidak diikat, itu rambutnya kemana-mana. Pas nanti dibuka, suaminya takut disingkat. Dia sangkanya sundel bolong. Lalu rambutnya diikat pakai karet habis gula. Ikat. Lalu muncul sedikit, ya nggak apa-apa. Ibu-ibu yang rambutnya nggak menonjol sedikit atau diikat di bawah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mencuri perhatian. Dia pakai sanggul sampai 3 nyonya menir. Sehingga kalau dia jalan seperti punuk onta. Ini masalah perhatian ini bukan cuma ke atas, ke bawah juga. Ke bawah yaitu pakai kaki layak dribna bi arjulihinna. Jangan pakai gelang kaki gemerincing waktu dia melangkah kerincing. Ini tidak boleh. Jadi intinya kaki bergemerincing, kepala seperti punuk onta, artinya mencuri perhatian. Kalau seperti ibu-ibu yang ada sekarang tidak ada yang mencuri perhatian, biasa-biasa saja. Oleh sebab itu maka diikat pakai karet, pakai tali, ya nggak apa-apa. Asal jangan pakai tali jemuran punya orang. Iya. Jangan Iya. bilang jemuran pula dengan rambut. Iya. Baik Ustaz, Iya. karena tadi waktu kita hanya sampai jam 6 Ustaz. Insya Allah, mengapa waktu begitu cepat berlalu, saudara? Masya Allah. Iya Ustaz. Ingin rasanya lebih lama. Ingin sebenarnya rasanya berlama-lama dengan Ustaz. Iya. Ustaz. Karena biasanya kan kita nontonnya di YouTube. Jujur aja saya biasanya nonton Ustaz Abdul Somani di YouTube. Tapi dialog kita ini masuk YouTube juga kan? Masuk. Masuk? Like. Masuk Ustaz. Masuk Nanti dong. cara nyarinya di YouTube gimana? somatcafeloksmawe.com. Iya. Kita punya media partner Ustaz. Ada anak dari Polem Ustaz, dari Masya Allah. LNA juga Ustaz. Polem itu apa? Polem itu? Komunitas fotografer Loksmawe. Pantas kelihatan dari matanya besar sebelah. Iya juga ya. Iya. Oke. Selain dari Polem juga ada teman-teman dari komunitas sosial syiar dan dakwah. Oh. Gerakan Pemuda Subuh. Pemuda subuh. Gerakan Pemuda Subuh. Zuhur datang nggak? Zuhur datang. Datang juga. Masya Allah. Juga ada dari, kalau Pemuda Subuh ini masih muda-muda, ada Iya. juga yang syiar Muhibbah Subuh. Ini udah pada tua-tua dan Udah tua. ikut. Yang udah ditai-tai malaikat Yang mau. udah ditai-tai. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kejam kali Ustaz ya.
Jangan kejam-kejam kali Ustaz. Ya. Jangan kejam-kejam kali Ustaz. Komunitas jombloan sejati. Jomblo saja. Kayaknya banyak di belakang. Yang jombloan sejati, tolong ingat-ingat, kita sudah mau masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, supaya kalian menikah, yang membangunkan kalian adalah istri, jangan sampai kalian bangun karena mercon. Masya Allah. Iya. Jangan sampai sahur sendiri ya. Jangan sampai salah sendiri. Sahur sendiri. Iya, jadi alhamdulillah di sini komunitasnya komunitas sosial, Ya. syiar dan dakwah ini sudah aktif di Lux Mawe. Wow, Jadi luar banyak biasa. sekali, ada juga Ustaz Ya. komunitas puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis? Puasa Senin Kamis. Jadi, Berarti kalau jalan sama dia Senin Kamis gak ada makan Senin siang? Kamis nggak ada makan siang. Aduh. Kalau duduk kedai kopi nggak minum kopi, Ustaz. Gak minum kopi? Nggak minum kopi. Kalau gitu saya akan jalan sama dia hari Rabu aja. Alhamdulillah. Baik Ustaz, Iya. sebelum kita tutup acara untuk sore hari ini Ustaz, Ya. ada nggak sedikit nasihat Ustaz, nasihat kata-kata terakhir bagi semua Bapak Ibu yang ada hadir sini, terutama untuk pemuda-pemuda Lux Mawe, agar tetap kuat iman, tetap peduli akan Islam, dan tetap istiqomah Ustaz. Yang pertama, alaikum bil jamaah. Ini komunitas pejuang subuh, komunitas fotografi Lux Mawe, komunitas-komunitas ini jangan sampai antar komunitas benturan kelahi. Maka ini harus ada duduk bersama. Ini yang pertama, berjamaah. Yang kedua, kalau ada percikan-percikan api di tengah lelang yang kering, segera padamkan, duduk bersama, siram dengan kopi, insya Allah dia akan mati. Duduk selesaikan, jangan kelahi di grup WhatsApp, jangan kelahi di FB, duduk bersama, bro. Aku ada nggak senang hati sama ente. Besok kita ngumpul duduk. Selesai duduk, kepala dingin, hati dingin, minum, ngantuk, tidur, masalah selesai. Yang ketiga, persahabatan di dunia, bersahabat di akhirat. Kita bersahabat bukan karena partai, bersahabat bukan karena harta, bersahabat karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, mari saling nasihat menasihati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sahabat-sahabat, saya tidak sempurna. Ada silap, ada salah, tolong kasih tahu saya. Tapi jangan nasihati saya depan orang banyak, malu. Saya ini kan ustadz viral. Masya Allah. Tolong habis ini baru nasihati saya. Dan yang terakhir, kita berpisah, tapi kita tak pernah bercerai. Walaupun kita berpisah Ustadz Abdul Alim, kalau kita berpisah Ustadz Tengku Fadil Rahmi, kita tetap akan bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad, semoga tetap dalam istiqomah la ilaha illallah Muhammadur Amin, ya Rabbal Rasulullah. Alamin. Ustaz, sebelum kita tutup acara juga Ustaz, kan Ustaz suka dengan kopinya Ustaz. Ya, tadi sudah saya bilang Ustaz, kode keras tadi Ustaz. Kode keras. Langsung Ustaz disiapkan Ustaz. Masya Allah. Ada kenang-kenangan dari Ya. Station Coffee Premium untuk Iya. Ustaz Haji Abdul Somad dan juga Ustaz Fadil Rahmi yang langsung akan diberikan oleh owner Station Coffee Premium Bapak Tanjil Ustaz. Iya, Iya. Jadi kepada Bapak Tanjil kita persilakan untuk memberikan kenang-kenangan kepada Ustaz Haji Abdul Somad, LCMA, Iya. dan juga Ustaz Haji Fadil Rahmi. Jangan lupa untuk Ya. tim bungkus. Tim bungkus ya. Oh iya, untuk timnya lupa dong. Coach apalagi itu kita ya. Iya, yang lebih Iya, dulu. silakan Ustaz maju ke depan. Ya. Ya, tepuk tangan kepada owner Kopi Station Premium. Ya. Masya Allah. Langsung dibawa pulang Ustaz. Iya. 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 Ya Allah. Sudah? Iya, udah. Berarti kita nggak foto bareng, nggak foto-foto dong bareng. Foto dong. Iya. Ustaz sekalian Siapa mumpung yang Ustaz. fotografer? Oh, Iya, fotografer. Ustaz mumpung Ada polling ini ya. fotografer ini.